Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pertama kalian. Mungkin ya di sepanjang perkuliahan ke depan ini adalah kelompok 5. kelompok 6. Oke, kelompok 6 untuk 5. Untuk kimia dasar, teman-teman akan untuk minggu ini mengerjakan literasi asam basa. Ya, mungkin sudah ada yang menulis jurnal literasi asam basa. Itu fungsinya kita pengen mengetahui larutan yang kita tidak tahu konsentrasinya berdasarkan larutan lain yang konsentrasinya telah diketahui. Di sini saya ada bahan. Ini apa? HCl. Namanya apa? Asam klorida. Asam klorida kita nggak tahu konsentrasinya berapa. Ini yang nanti akan teman-teman cari tahu konsentrasinya berapa ya. Yaitu dengan membandingkannya dengan di sini ada larutan lain NaOH. Di sini konsentrasinya 0,1 molar. Molar ya. 0,1 molar. Sekarang tugasnya teman-teman, tujuannya di jurnalnya pasti untuk mencari tahu berapa konsentrasi satu zatnya lagi, asamnya. Kalau di jurnal mungkin asamnya CH3 COOH ya, asam asetat. Nggak apa-apa, ini kita ganti asamnya dengan yang lain. Ini basak, NaOH itu basak, HCl itu asam. Jadi ini adalah literasi asam basa. Bisa asam oleh basa atau basa oleh asam. Yang mana aja, sama aja. Ya, saya tulis dulu reaksinya. Berarti kita mau mereaksikan NaCl, salah. NaOH bereaksi dengan HCl. Menjadi apa? Na gantian kan? Ininya NaCl plus H2O. Ini reaksi yang akan terjadi hari ini, ya, yang akan teman-teman kerjakan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Dibuka jurnalnya. Apa yang kita lakukan pertama? Kita melakukan set alat dulu. Ini apa namanya? Yang panjang? Apa? Yang kecil aja nggak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa. Apa? Buret. Iya, ini namanya buret. Buret ini ada volumenya ya, dari 0 sampai 50 ml. Jadi kalau teman-teman mengisi di skala 0, kemudian ini bisa ada kerannya buka tutup. Ya, nah ini kita set dulu, kita berdirikan di sini. Ini namanya apa? Statif. Ini clamp. Jadi ini namanya statif dan clamp. Caranya simpan dulu di sini sampai posisinya tegak. Itu seperti itu kan di modul? Ya. Kemudian nanti di bawahnya ini pecah, nanti silakan diganti yang baru. Nanti ini namanya apa? Labu Erlenmeyer. Masukin ke sini, disimpan. Seperti itu. Ya. Terus bagaimana cara supaya mengetahui konsentrasi HCl tadi? Pertama, kita masukkan dulu ke dalam buret zat yang kita ketahui konsentrasinya. Yang kita ketahui konsentrasinya siapa? NaOH. Jadi NaOH yang kita masukin ke sini. Kalau nanti di kedepannya teman-teman mendapati, masih kelihatan kan? Kita lanjut ya. Kalau nanti kedepannya mendapati mau melakukan filtrasi, tapi yang tidak diketahuinya tuh yang basahnya, yang nggak masalah. Pokoknya yang ditaruh di sini harus yang diketahui konsentrasinya. Maka kita masukkan NaOH ke sini pakai bantuan colong. Naik boleh, diturunkan ininya boleh. Naik ke kursi nggak apa-apa ya kalau di laboratorium pakai ini kan. Masukin sampai skalatnya 0. Sini. Sampai skala 0, tapi ini semua harus penuh bawahnya. Oke, saya naikkan lagi. Ini semua harus penuh ke bawah. Jadi ini agak dibuka dulu. Sampai ke sini semua penuh, baru ini skalanya 0. Seperti itu, ya. Itu untuk memasukkan zat yang kita ketahui konsentrasinya. Bagaimana dengan zat yang kita tidak tahu konsentrasinya? Dimasukkan ke labu Erlenmeyer. Berapa mili yang dimasukkan di jurnal? 10 mili. 10 mili. Kita masukkan 10 mili pakai pipet
volume, betul, pipet volume yang tepat 10 mili. Ini keakuratannya lebih tinggi dibanding teman-teman pakai skala-skala lain yang seperti ini. Atau ada di sana gelas ukur. Jadi kalau ada ada volumenya tepat pakai ini. Ya, dengan bantuan bulb pipet. Dimasukin ke sini. Nanti ini ada huruf S ya di sini, dimasukin, disedot, tarik, nanti dia naik ke atas sampai ada ini nih, ada batasnya yang warna coklat. Ya. Nanti kalau udah 10 mili, masukin ke sini. Ini boleh dilepas aja kalau pas masukin. Kemudian kita jangan lupa menambahkan larutan indikator. Larutan indikatornya apa? Fenolftalin. Fenolftalin di sini ada tapi masih serbuk. Nanti saya harapkan dulu beberapa tetes aja kan? Berapa tetes disuruhnya? Berapa tetes larutan PP atau fenolftalin? Di situ ditulisnya apa? Oh ya sudah, 2-3 tetes aja. Kalau meneteskan 2-3 tetes nggak perlu pakai yang ini, pakai pipet tetes biasa aja. Pipet tetes biasa itu cara ngambilnya ininya ditekan dulu, kemudian nanti dia disedot gini-gini, ditekan, kemudian diangkat. Ada PP-nya kan ini. Bentar, bukan asam. Kalau dikeluarin dia pencet lagi. Kalau mau mengeluarkan yang tetes demi tetes tinggal diatur aja. 1, 2, 3 gitu. Ya, ini pipet tetes biasa. Setelah itu apa yang dilakukan? Sudah dimasukin PP ke dalam sini. Kemudian dikocok-kocok sambil dialirkan penawarannya. Caranya kalian pegang pakai tangan kanan labu Erlenmeyer seperti ini. Lalu buretnya yang ada skalanya itu hadapkan ke kita, ke orang yang menitrasi. Tangan kanan di labu Erlenmeyer, tangan kiri begini. Diburet tapinya, jadi jangan sampai begini, kebalik itu, begini. Ya, di antara jari yang 4 sama jempol dipeluk, kemudian jempol sama jari tengah dan manis mengatur keran. Gitu. Jadi ini bisa kita keluarkan sedikit-sedikit sambil ini kita aduk. Gitu. Kalau teman-teman tangannya terbalik, gak enaknya pokoknya nantinya teh malah seringnya teh kelewat TAT-nya, titik akhir titrasinya. Ya, titik akhir titrasinya adalah sampai larutan terlihat berwarna merah muda seulas, pink seulas. Jadi jangan sampai kayak sirup seulas banget. Semakin apa ya namanya? Semakin seulas, semakin bagus, semakin pekat warna pinknya berarti semakin jelek. Begitu. Nah, itu nanti akan tercapai dengan setelah ditambahin. Jadi namanya jangan dibuka kayak keran di kamar mandi gitu. Karena nanti kelewatan, nanti warnanya terlalu pink itu gitu. Makanya sedikit-sedikit, makanya tangan kiri berfungsi mengatur gitu pergerakannya. Sedikit-sedikit aja, boleh tutup dulu, tutup aduk seperti itu. Jadi dia fungsinya mengatur. Kalau dikira sudah cukup, cepat-cepat tutup begitu. Supaya jelas di bawah dikasih alas warna putih. Boleh tisu, boleh kertas. Nah, begitu seperti itu. Sampai warna pink itu namanya kita mencapai titik akhir titrasi atau TAT. Lalu data yang kita perlukan apa? Data yang kita perlukan, ini kan tadi volume kita NaOH dari 0 ya. Jangan lupa nanti syaratnya diambil ya. Nggak boleh ada di situ. Dari 0. Nah, misalkan setelah selesai menitrasi, HCl tadi kita masukkan, kita nggak tahu molaritasnya. Tapi kita tahu tadi kita masukkan berapa volumenya? 10 mili. Ini kebalikannya, ini kita tahu molaritasnya 0,1 mililiternya kita belum tahu kan? Nah, mililiternya ya udah di situ selisihnya berapa, berkurangnya berapa? Ya, dari 0 misalkan sampai 5,12 mili. Begitu.
Kalau sudah seperti ini, kita bisa melaksanakan perhitungan stoikiometri karena dari sini kita bisa cari mol. Molaritas sama dengan mol per volume. Ini volume, ini molaritas mol, tahu kan? Ya. Kalau mau tahu, di sini nanti koefisiennya setarakan dulu, maka kita bisa cari konsentrasi HCl. Jadi sampai situ, teman-teman mengerjakan bukan kerjanya aja, tapi sampai ngitung berapa konsentrasi HCl yang didapatkan. Untuk lebih memastikan, pengerjaan untuk mencari volume alfanya dibuat 2 kali atau duplo. Kalau yang 3 kali namanya triplo. Jadi untuk memastikan hasil kita itu akurat, kita mengerjakannya lebih dari 1 kali. Untuk sekarang masing-masing mengerjakan 2 kali. Kemudian, stoikiometri saya percayakan aja ya, teman-teman bisa lah ya, sampai mencari molaritas HCl. Sampai utak-atik gimana caranya setelah kuliah yang minggu lalu, pasti ini akan bisa. Sampai keluar berapa molaritas HCl, karena tujuan praktikum kita dari awal itu kita pengen tahu molaritas HCl, konsentrasi HCl. Seperti itu. Kemudian ini karena saya buat duplo, nanti volumenya ada volume 1, volume percobaan 1 dan volume percobaan 2. Misal yang pertama 5,12, yang kedua 5,22. Jadi yang bagus itu seperti ini, tidak terlalu beda jauh, artinya semakin akurat mengerjakannya. Ya, nanti kalau ini ada 2, dirata-ratakan aja, ditambahkan dibagi 2. Berapa rata-ratanya? Volume rata-rata praktikum ini nanti yang dimasukin ke sini. Itu kalau 3 kali juga tinggal percobaan 3 dirata-ratakan. Ya, tapi kalau sekarang 2 kali saja. Nah, lalu untuk mengerjakan sampai situ. Jadi ada perhitungannya untuk titrasi. Yang perlu saya perlihatkan ke teman-teman, buret itu ketelitiannya 2 angka di belakang koma. Pernah pakai penggaris sebenarnya? Pasti tahu ada sentinya, ada milinya. Ini juga sama. Tuh, ini kan skala 0 mili. Maju aja kalau nggak kelihatan. 0 mili. Ini 1 mili. Ya, ini 2 mili, 3 mili. Berarti kalau ini 0, ini 1, ini tengahnya berapa? 0,5. Kalau ini 1, ini 0,2, tengahnya 1,5. Kalau ada pulpen pinjam. Kalau ini 0,5, bawahnya ini berapa? 0,6. Nah, gitu, 0,6. Tapi kan itu baru 2 angka di belakang koma. Ya, baru 1 angka. Ya. Sementara buret itu ketelitiannya 2 angka di belakang koma. Nah, angka keduanya dikira-kira, tapi dikira-kiranya yang logis. Contoh, di buret itu, misalnya ini buret saya perbesar. Ini skala tadi 0, ini 1, di sini kan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, yang bawah. Larutan kita, misal adanya itu jarang sekali yang tepat di garis gitu. Misal larutan kita itu di sini. Nah, berarti yang paling bawahnya di sini kan. Jadi dia tidak di garis 0,3, tidak di garis 0,4. Ya, tapi di tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya itu kita kira-kira lagi. Kita buat seolah-olah ada garis-garis seperti ini lagi. Ya, berarti ini kan pasti 0,123. Jadi ini kan dari 3 lebih, tapi nggak nyampe 4. Gitu. Nah, itu kita kira-kira berapa kira-kira? 0,33. 0,3. Nih kalau misal di sini kita kita zoom out lagi, kita buat garis imajiner lagi. Ini tadi 0,4, 0,3, di bawahnya 0,4. Berarti kan di sini ada garis tengahnya lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kayaknya larutan kita di sekitar gak nyampe ke setengahnya ya, gak sampai 0,35 ya. Berarti di atasnya lah, mungkin di sini lah. Betul, berarti angka keduanya kita kira-kira sepertinya di sekitar 3. Gitu. Makanya nanti hasilnya 0,33 ml. Jadi kalau teman-teman menulis volume dan setelah hasil hitung pakai buret cuma 1 angka, udah otomatis salah ya. Karena buret sendiri ketelitiannya 2 angka di belakang koma, dengan angka keduanya dikira-kira. Tapi pengira-kiraannya pakai kayak gini lagi. Dibayangkan aja ini kira-kira di garis berapa. Seperti itu ya.
Nah lalu larutan itu tidak akan ideal lurus di burat itu, mau di burat kek, mau di sini tah, mau di pipet follow, nanti akan cekung. Larutan itu, makanya saya gambarkan ini seperti ini. Larutan itu akan kayak gini kelihatannya. Beda kayak kalau di penampang besar kita melihatnya dia lurus aja. Ya kalau di penampang kecil kelihatan banget dia akan melengkung. Melengkung seperti ini. Kita melihatnya yang mana, yang kita hitung volumenya yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Untuk larutan tidak berwarna, meniskus bawah, namanya meniskus. Meniskus. Tidak berwarna bawah. Kalau larutannya berwarna, kita pakai meniskus atas. Begitu. Sekarang teman-teman lihat larutan kita berwarna tidak berwarna banyaknya? Tidak berwarna. Jadi kita pakai meniskus bawah. Jadi kalau apa-apa meniskus bawah. Ya, jadi kalau misalkan nanti pas menyedot larutannya sampai sini, ternyata itu baru meniskus atas, berarti kita masih kurang. Sok sedot lagi sedikit lagi. Kalau kelebihan, turunkan lagi. Gitu aja nggak apa-apa. Coba-coba aja ambil, keluarkan, ambil, keluarkan. Karena kita mau menghitung kadar pekerjaan kita ini kuantitatif, jadi harus tepat dan harus benar, harus teliti. Begitu. Oke. Terus juga yang perlu saya sampaikan, alat tidak boleh bercampur. Misal tadi saya pakai pipet, tiba-tiba warna pink kan, itu pasti pipetnya belum dicuci bekas yang lalu-lalu dan nempel senyawa lain. Sehingga kalau saya masukkan ke basah, ternyata dia jadi membentuk senyawa lain yang berubah warna pink tadi. Itu nggak boleh, karena itu akan merusak bahan kita. Jadi pakailah pipet terpisah. Alat bahan pokoknya kayak alat terpisah untuk setiap reagen, ya harus terpisah. Dan kalau sudah dicuci saja, kalau tidak yakin dicuci dulu saja. Kayak ini ya, dari tadi kita melihat kan burat kotor tuh di atasnya, dicuci aja dulu. Cara mencucinya pakai air keran dulu, dibilas. Setelah air keran, dalamnya pakai aquades. Di kungkurahan, tahu di kungkurahan? Di kungkurahannya pakai aquades. Buang, baru itu siap pakai. Seperti itu. Ini per orang melakukan. Jadi tergantung ketersediaan burat. Kalau buratnya cuma 5 berarti gantian saja. Cuma per orang harus punya 2 data ini, volume praktikum awal dan yang kedua. Sampai menghitung berapa konsentrasinya. Nah nanti hasil hitungnya juga dilaporkan ke saya berapa. Jadi sesungguhnya saya udah tahu konsentrasi HCl berapa, cuma nggak saya bilang ke kalian gitu. Jadi kalian kelihatan kalau misalkan kerjanya nggak bener, pasti jauh melenceng banget dari hasil hitung saya. Ya, jadi sok dikerjakan baik-baik. Saya nanti ada di sini, jadi kalau ada yang mau ditanyakan selama prosesnya, dan saya juga nanti akan keliling mengecek betul atau tidak, jadi dikerjakan. Dan semua alat bahan ada di sini. Silahkan cari sendiri, tidak usah nanya ke Opik, tidak usah nanya kalau ada Bu Irma atau Bu Nadira. Jadi cari sendiri, kerjakan sendiri ya di laboratorium itu. Rangkai sendiri, nanti kalau sudah selesai ya simpan lagi ke keadaan semula gitu. Oke? Apalagi ya, untuk uprak ini, untuk praktikum ini nanti akan saya nilai. Jadi kinerja kalian selama mengerjakan itu akan saya nilai. Jadi saya punya list nama teman-teman. Jadi nanti akan saya tanya-tanya nama ini siapa, karena saya perlu nilai kinerja. Setelah itu nanti akan saya gabungkan dengan nilai UTS atau nilai uprak nanti di akhir semester. Pokoknya ini akan ada muatan konten penilaian. Ya, jadi harus dikerjakan baik-baik. Oke, mungkin sekian. Ada yang mau ditanyakan dari praktikum ini? Boleh di stop aja.